Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genaci, how are you today? Welcome back to channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia bersama Kak Sandra. Alright, so in this video I will talk about grammar, tentang penggunaan kata will dan be going to. Oke. Nah, sebelum Kak Sandra bahas lebih jauh, yang belum subscribe channel ini boleh dulu di subscribe, dan Kak Sandra mohon untuk tonton videonya sampai akhir karena penjelasannya ini bakal sedikit panjang tapi tetap dengan menyenangkan. Oke, so let's get started. Alright, jadi Kak Sandra mau bahas dulu fungsi dari will dan be going to. Oke, jadi untuk will dan be going to ini sama-sama digunakan untuk menyatakan rencana atau membicarakan suatu tindakan di masa depan. Jadi yang belum terjadi, ini masih angan-angan nih gitu. Jadi pakainya will dan be going to. Jadi will dan be going to ini juga masuk di future tense, simple future tense. Nah, terus perbedaannya apa, Kak? Nah, bedanya kita kupas satu-satu. Pertama yang will. Will itu biasanya digunakan untuk tindakan yang akan dilakukan secara spontan. Jadi keputusan untuk melakukan sesuatu secara spontan atau sukarela. Contohnya bisa seperti ini. I'll talk to you later. Nanti aku ngomong sama kamu ya. I'll talk to you later. Nanti aku ngomong sama kamu. Nah, ini suatu tindakan yang spontan. Nah, untuk be going to itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan, yang akan dilakukan tapi dia sudah terencana sebelumnya. Oke. Nah, untuk will sendiri fungsi yang lain itu digunakan untuk offer, menawarkan diri, melakukan bantuan kepada orang lain. For example, I will help you to bring this back. Misal, aku bantu kamu ya bawakan tas ini gitu. I will help you to bring this back. Nah, untuk will juga itu digunakan untuk promise atau janji. Nah, lebih tepatnya seperti ini. I will not hurt you. I will not tell anyone. Nah, ini termasuk tindakan promise atau janji. Nah, pakainya will. So, I will not tell anyone. I will not hurt you. Lalu will juga bisa digunakan sebagai kalimat untuk penolakan gitu. Kak, gimana contohnya untuk kalimat penolakan yang will? I will not listen to you again. Aku nggak mau dengerin kamu lagi. Nah, ini termasuk will yang digunakan menepati posisi refusal atau penolakan. Nah, yang terakhir fungsi will itu adalah untuk mengancam. Nah, jadi ketindakannya ini spontan ya, mengancam, misal lagi dalam bahaya. Terus kepepet, misal ada katakanlah ada maling gitu ya, terus ketahuan tuh malingnya. Nah, kita mau mengancam dia, bisa pakai bilang I will call the cops. Nanti aku telepon polisi loh kalau kamu masih maling aja gitu. I will call the cops. Ini termasuk tindakan yang spontan juga, yang mengancam, yang bertujuan untuk mengancam. So, menggunakan will. Nah, Kak Sandra lupa di awal tadi bahwa antara will dan be going to ini memiliki pattern dalam kalimat yang berbeda. Kalau will itu biasanya diawali dengan subjek, lalu will dan verb one. Nah, ini Kak Sandra kalau bilang sih verbnya yang original ya, yang tanpa tambahan apapun. Jadi misal I will see you again. Nah, I will see you again. Nah, see-nya ini dia verb one. Kak, kalau misalnya subjeknya itu she gimana? Boleh, tetap tidak akan berganti verbnya ya. So, she will see you again. Jadi untuk she itu tetap ya, she will see. Tidak perlu ditambah s, kecuali will-nya hilang, baru see, she's gitu. Nah, kalau will ini dia gampang banget diterapkan di kalimat, teman-teman. Sahabat Genaci, dia gampang sekali kalau kita mau buat kalimat. Jadi tinggal will terus verb one, will verb one ya gitu. My father will pick me up. My mother will cook dinner. My sister will buy me a new doll. Jadi verb yang dipakai itu verb yang pertama, verb one aja tanpa tambahan apapun. Oke. Nah, sekarang Kak Sandra mau pindah yang ke going to be going to, sorry. Nah, to be going to ini biasanya digunakan untuk plan, rencana. Baik itu rencananya realistis atau tidak.
Jadi pakainya be going to. Nah, misalnya rencana yang sudah dibicarakan itu seperti apa sih? Misal, I'm going to the cinema next week with my best friend. Nah, ini tuh termasuk rencana ya yang sudah di plan ya, memang yang sudah direncanakan. I'm going to the cinema with my best friend. Pakainya I'm going to. Kenapa pakai I'm going to, Kak? Kenapa nggak will? Kalau will itu kan tadi lebih ke spontan ya. Nah, tapi kalau going to ini lebih yang kita sudah rencanain. Kita sudah omongin sama teman kita, sama sahabat kita yang mau ajak kita nonton. Nah, itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pakainya I'm going to. Nah, selain itu, to be going to ini bisa digunakan ketika kita melihat sign atau tanda-tanda akan terjadinya sesuatu. Misal kita nonton Piala Dunia kemarin ya, terus terlihat nih tanda-tanda antara negara 1 dan negara 2 ini skornya berbanding jauh, misalnya 3-0. Nah, yang negara 1 ini menang, kelihatannya dia akan menang karena dia punya skor 3. Nah, negara yang kedua dia punya skor 0. Nah, di sini kita bisa pakai to be going to. Oh, this country is going to be a winner. This country is going to be a winner. Okay? This country is going to be a winner. Kita pakai going to di sini karena kita bisa melihat tanda-tanda yang akan terjadi, yang mendukung gitu akan terjadinya sesuatu. Oke, dan untuk pattern yang to be going to ini Kak Sandra lupa juga kasih tahu. Untuk to be going to biasanya diawali dengan subjek. Nah, subjek terus dia dikasih to be. Makanya ada be going to. Nah, be ini maksudnya to be dari subjek tersebut. Misal subjeknya I, berarti to be-nya am. I am. Lalu masukkan going to-nya. Oke, so I am going to. Nah, kalau misalnya subjeknya itu she, nah ya kita cari aja she itu to be-nya apa sih? Oh, she itu gandengannya sama is. Jadi she is going to. Oke, jangan sampai ini ya kelewatan to be-nya. Seringkali teman-teman itu lupa taruh to be-nya, jadi langsung I going to, she going to, he going to, my father going to. Nah, ini adalah contoh-contoh yang salah. Jangan lupakan to be-nya. Jadi, my father is going to, my mother is going to, they are going to. Kayak gitu. Jadi cara penerapannya tinggal ditambahin to be aja, terus pakai going to. Setelah itu tetap sama. Pakai verbnya yang verb 1 yang tidak ditambahin apapun. Oke, tidak pakai s. Nanti batuk ya. Oke, so itu tadi adalah penjelasan mengenai perbedaan will dan going to be going to. Secara general untuk will itu kesimpulannya adalah will itu digunakan untuk yang spontan, jadi yang spontaneous. Ya, tindakan yang diambil secara spontan. Jadi untuk pakai will. Nah, kalau going to itu lebih ke adanya tanda-tanda yang tadi seperti negara A menang, negara B kalah, kayak gitu. Terus atau rencana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, misalnya yang sudah di planning ke depannya, mau pergi kemana, jam berapa, hari apa. Nah, itu pakainya yang going to. Oke? So, I think that's all in this video. Kalau misalnya sahabat-sahabat Geneche punya pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Atau sahabat Geneche punya topik yang Kak, aku bingung nih tentang ini, minta tolong dibantu jelasin dong, boleh banget. Tinggal ditulis di kolom komentar, nanti Kak Sandra akan bahas insya Allah di next video, oke? So, thank you so much for watching. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga nggak ketinggalan materi kita di video kali ini, oke? So, thank you so much for watching. Bye-bye and see you. Assalamualaikum.